pengalaman kelam yang tidak akan mungkin bisa lupa dari pikiranku hingga detik ini, di mana di sepanjang perjalananku selalu ada sosok mengerikan yang tidak henti-hentinya mengejar, hingga membuat aku kelimpungan dan berpikir untuk menghilang saja. Namaku Anthony. Mendaki merupakan satu dari sekian banyak kegiatan yang aku gemari. Meskipun tidak banyak gunung yang berhasil aku pijaki. Meski demikian, aku selalu excited jika ada yang mengajakku naik. Meski terkadang waktuku tidak selalu tepat, hingga pengalaman pendakianku pun masih bisa dihitung jari alias tidak banyak. September tahun 2019, 4 tahun berlalu, namun semua masih terekam dengan jelas di dalam ingatanku. Kala itu aku bersama beberapa temanku merencanakan sebuah pendakian ke Gunung Gede Pangrango, atau biasa dikenal dengan Gunung Gede tepatnya. Ini pengalaman perdanaku naik ke puncak Gunung Gede. Tentu aku begitu bersemangat. Terlebih lagi, pendakian kali ini begitu ramai orang. Kami merencanakan mendaki dengan jumlah anggota gemuk, kurang lebih sebanyak 14 anggota, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Seperti ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, meskipun pada kenyataannya bukan. Namun pastinya akan begitu menyenangkan. Terlebih lagi kami memang begitu akrab satu sama lain. Zaki, Aril, Kodir, Iqwal, Imang, Faris, Anggi, Kitan, Regita, Amel, Ziah, Tilah, Salwa, dan tentunya aku sebagai pelengkapnya. Kami berteman baik sedari lama dan akrab hingga saat ini.
atas tanah dalam posisi langit yang begitu gelap, karena memang saat itu kondisinya malam hari. Untuk menyadarkan kawan perempuan ini dari kerasukan sangat-sangat sulit, sehingga ada beberapa pendaki lain yang saat itu membantu, tidak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya Pak Agus memutuskan untuk membawa sang perempuan itu turun bersama kawan satunya lagi. Namun naas, sesampainya di base camp, kawan perempuan Pak Agus ini justru tidak tertolong. Tanpa sadar air mata Pak Agus pun menetes begitu saja, sesaat setelah menceritakan hal kelamnya kepada kami bertiga. Jika ceritanya sekompleks ini, tentu aku tidak akan memaksa Pak Agus untuk bercerita. Karena itu sama saja membuka luka batin yang ada di dalam diri Pak Agus. Kami pun akhirnya memilih untuk meminta maaf padanya. Maaf Pak, maaf ya. Kami tidak bermaksud untuk membuka luka Pak Agus yang udah hampir kering. Ucapku merasa sangat bersalah kepada Pak Agus. Kalau kisah yang Pak Agus alami seharu ini, tentu kami tidak akan memaksa Pak Agus buka suara. Kami benar-benar merasa bersalah, Pak. Ucap Ariel kepada Pak Agus. Iya Pak Agus, kami doakan untuk sahabat Pak Agus, semoga tenang di alam sana ya Pak. Perihal kematian memang sangatlah misteri. Kita tidak bisa memilih akan meninggal di mana dan seperti apa. Adapun mungkin takdir kawan Pak Agus memang harus seperti itu. Semoga beliau husnul khotimah ya Pak. Ucap Zaki menimpali kepada Pak Agus. Iya, maka dari itu, kalian harus bisa jaga diri. Pokoknya kalau kalian dapetin hal yang janggal, saya saranin kalian lebih baik turun saja. Ingat, tujuan pendakian itu bukanlah puncak, melainkan rumah untuk kalian pulang. Siap Pak Agus, kami pasti akan selalu mengingat pesan Pak Agus. Setelahnya kami pun pamit pulang dari tempat Pak Agus. Sementara perlengkapan yang kami sewa pun kami bawa sekalian agar tidak bolak-balik nantinya. Di sepanjang perjalanan, aku dan kedua kawanku itu terdiam di sepanjang perjalanan. Cerita kelam Pak Agus masih terngiang-ngiang di kepala kami bertiga. Bahkan kami pun sempat ingin mengurungkan niat untuk mendaki ke puncak Gunung Gede. Bro, kita batalkan saja pendakian ini. Nggak mungkin 2 hari lagi loh kita naik. Apa kata kawan-kawan yang lain nanti? Kecuali kita naik cuma bertiga. Mungkin kita bisa batalkan begitu saja. Tapi kali ini rasanya ya nggak mungkin lah. Ucap Zaki padaku. Benar kata Zaki. Sudahlah, kita berdoa saja yang baik-baik. Lebih banyak orang yang selamat saat naik ke Gunung Gede dibandingkan dengan orang-orang yang tewas. Ingat, takdir tidak akan salah sasaran. Kalau takdir kita baik, tentu perjalanan kita nantinya juga bakal aman. Ucap Ariel ada benarnya juga. Bukankah terlalu khawatir dengan takdir adalah hal yang tidak baik? Kami pun bergegas untuk kembali ke rumah masing-masing, bersiap untuk packing sembari menunggu waktu pendakian tiba. Di tengah malam, aku kembali teringat ucapan Pak Agus. Aku teringat cerita Pak Agus. Kalau aku di posisi Pak Agus, tentu rasa trauma itu akan terasa nyata, meski sudah begitu lama. Bagaimana tidak? Ia kehilangan kawan baik saat sedang mencari kebahagiaan bersama dengan naik ke puncak sana. Namun, kawan seperjuangannya itu justru pulang hanya tinggal nama. Ya Allah, semoga anggota kami tetap sama, dari awal naik hingga turun nanti. Ucapku memohon kepada Tuhan. Kegelisahan nyatanya berhasil menyita waktu malamku. Hingga tidak terasa fajar pun hampir tiba. Aku pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu, sebab keesokan harinya pendakian yang sudah aku tunggu-tunggu itu akan tiba. Tepat di tanggal 14 bulan September, kami pun kumpul di Cimanggu. Waktu pendakian pun benar-benar tiba saat ini. Kami berangkat menuju base camp pendakian Gunung Gede via Putri. Sebagian ada yang berangkat dengan sepeda motor, ada pula yang menggunakan mobil pick-up. Sementara itu, aku memilih untuk menggunakan sepeda motor. Rombongan yang memilih untuk naik pick-up berangkat lebih awal, sekitar jam 10 malam. Sementara aku yang kebetulan menggunakan motor pun harus menunggu 2 kawan lain yang tidak kunjung datang.
Sebetulnya agak sedikit kesal, karena dua kawanku ini cukup ngaret. Padahal sejak awal sudah aku peringatkan untuk datang lebih awal. Namun karena sudah terlalu nyaman datang ngaret, akhirnya pun ia tidak bisa datang tepat waktu. Kebetulan ada dua orang lagi yang ikut barengan untuk berangkat bersamaku dan yang lainnya. Mereka adalah Om Awing dan Dekol. Tentu pendakian ini akan semakin ramai. Kurang lebih sekitar jam setengah 12 malam, kedua temanku itu tiba. Akhirnya kami pun langsung berangkat melesat menuju tempat tujuan, karena aku tidak ingin tertinggal jauh dengan mereka yang menggunakan mobil pick-up. Aku mengemudikan motorku dengan cukup kencang saat itu. Kebetulan jalanan yang juga lenggang, hingga aku dan yang lain pun sampai di daerah puncak. Aku pun lantas berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Kebetulan mereka sudah istirahat terlebih dahulu. Mereka sedang ngopi-ngopi, santai, sementara aku baru saja sampai. Tiba-tiba saja teleponku pun berdering. Ada panggilan masuk ke telepon milikku. Setelah aku lihat ternyata kakakku yang menghubungiku. Segeralah aku angkat, karena terlambat sedikit saja sudah pasti kakakku yang cukup bawel ini akan mengomel di sepanjang waktu. Ton, kamu di mana? Lagi ngeres, Kak. Kakak mau naik ke Gunung Gede juga, tapi
makanan dan cemilan yang kami bawa. Meskipun perjalanan kami masih begitu pendek, namun nyatanya rasa lelah tidak bisa kami bohongi. Terlebih lagi di antara kami ada banyak pendaki pemula, sehingga tidak heran mereka selalu mengeluarkan rasa lelahnya. Meskipun tidak dipungkiri jika semangat mereka sangatlah membara. Saat itu langit masih begitu gelap, karena memang pagi belum juga tiba. Sebab kami memang memutuskan untuk langsung naik sesaat setelah sampai di Gunung Gede. Kami tidak beristirahat dulu di warung ataupun di rumah warga yang ada di dekat base camp sana. Karena kebetulan saat melakukan perjalanan, kami sempat ngeres dulu, jadi semuanya aman. Setelah kami selesai beristirahat, kami pun lantas melanjutkan perjalanan menuju tempat selanjutnya. Setelah beberapa menit perjalanan, sampailah kami di pintu rimba. Kami memutuskan untuk beristirahat kembali, meskipun hanya berjalan sebentar. Memang terlalu banyak beristirahat akan memperlambat kami untuk sampai di puncak gede. Namun aku dan kawan-kawan yang sudah terbiasa mendaki pun tidak boleh bersikap egois. Apalagi harus egois di antara kawan-kawan pendaki pemula. Rasanya tidaklah pantas. Udah, kita santai saja. Yang terpenting aman dan selamat. Maaf ya, kalau kita terus meminta rehat. Mendaki memang menyenangkan, tapi di balik itu nyatanya prosesnya benar-benar melelahkan. Apa nggak ada lift atau eskavator ya, biar kita bisa langsung sampai di puncak? Ucap kawan-kawan perempuanku. Kami semua pun tertawa karena keluhan kawan kami benar-benar menggelitik. Tidak dipungkiri, dulu saat aku naik perdana ke atas gunung pun, aku berpikir dan berucap hal yang sama. Karena memang melelahkan itu. Tapi setelah dijalani, dinikmati, justru proses melelahkan yang aku lalui ketika mendaki selalu bikin ketagihan. Dan aku yakin kawan-kawanku yang mengeluhkan hal serupa pun akan mendapatkan kenikmatan nantinya, dan pasti akan ketagihan untuk naik dan naik lagi. Nanti aku suruh kakek buyutmu bangun eskalator di sini ya, ucapku sembari melempar tawa kepada teman perempuanku itu. Kelamaan. Mana kakek buyut kamu udah jadi ubi pula. Ledek kawan-kawan perempuanku. Tawa pun pecah. Suasana kala itu di pintu rimba pun benar-benar menggelitik. Kami tidak henti-hentinya saling melempar candaan. Pintu rimba benar-benar ramai dengan suara tawa kami ber-14 itu. Namun saat kami sedang saling melempar tawa, tiba-tiba saja aku seperti mendengar suara tangisan perempuan tepat di telinga kananku. Hingga hal itu sempat membuat aku terdiam seketika. Aku pun berusaha untuk memastikannya lagi dan lagi. Namun suara itu hanya terdengar satu kali. Tapi aku yakin jika aku nggak salah dengar. Aku pun lantas berbisik kepada Zaki. Aku berharap dia juga mendengar apa yang aku dengar perihal tangisan perempuan itu. Zaki, dengar suara tangisan cewek nggak? Loh, kapan? Di mana? Tanya Zaki, justru keheranan. Tadi lo barusan, baru banget. Zaki justru kebingungan dengan apa yang aku ucapkan. Karena ternyata dia tidak mendengar tangisan perempuan yang sebelumnya aku dengar. Zaki pun sempat keheranan. Karena memang sedari tadi kami semua hanya melempar tawa satu sama lain di tengah obrolan humor kami ketika itu. Dan rasanya tidak mungkin jika tiba-tiba ada suara tangisan perempuan yang terdengar begitu saja. Perasaan dari tadi mereka semua tertawa deh, Ton. Rasanya nggak mungkin lah kalau tiba-tiba ada suara perempuan nangis. Tapi benar loh, Zak. Atau jangan-jangan apa, Ton? Jangan-jangan itu bukan suara biasa. Bisa jadi kan itu suara penunggu Gunung Gede. Hus, kamu jangan pikir yang aneh-aneh, Ton. Kita baru mulai loh ini. Aku khawatir, Zak, hal ganjil yang dialami Pak Agus itu menimpa kita. Jangan terlalu negatif thinking lah. Kita harus bisa berpikir positif, Ton. Semuanya aman, semuanya baik-baik saja. Udahlah, anggap aja kamu salah dengar. Aku pun terdiam karena memang aku mendengarnya begitu nyata.
Dan anehnya, hanya aku yang mendengar suara tangisan itu. Artinya, memang apa yang aku dengar tidaklah beres. Dan aku sangat yakin jika suara itu berasal dari salah satu penunggu Gunung Gede. Meski cukup begitu yakin, namun aku berusaha untuk tidak membesar-besarkan apa yang aku dengar. Cukup Zaki saja yang aku ceritakan tadi. Kawan lain tidak perlu tahu. Aku tidak ingin mereka semua lantas berpikiran aneh tentang pendakian ini. Aku sangat berharap aku benar-benar salah dengar. Ayo guys, ayo kita jalan lagi yuk. Aku mengajak teman-temanku untuk berjalan, karena aku tidak ingin terus terbayang-bayang dengan tangisan perempuan yang aku dengar sebelumnya. Aku pun memilih untuk mengajak kawan-kawan yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini kami mulai memasuki hutan. Suasana sudah semakin sejuk karena memang banyak pepohonan rindang yang kami lewati. Trek yang mulai menanjak membuat kami semakin kelelahan. Salah satu kawanku, si Amel, yang biasa bawel di sepanjang perjalanan pun mendadak menjadi anak yang paling pendiam. Itu artinya, dia benar-benar kelelahan hingga tidak punya energi lagi untuk terus cerewet. Semula aku ingin berjalan di urutan paling depan, supaya aku bisa jadi yang lebih dulu sampai. Jadi aku bisa tidur dulu sebentar di depan sana. Namun baru beberapa langkah aku berjalan mendahului yang lain, Zaki sontak langsung menarik tasku yang membawaku ke barisan paling belakang. Loh, kenapa Zak?
saat melewati trek yang sudah mulai menanjak itu. Meski banyak sekali warung yang berjejeran, namun harga yang dipatok cukup mahal. Jadi rasanya tidak cocok atau kurang cocok untukku si kaum mendang-mending. Namun kawan-kawanku yang berlebihan uang di dalam dompetnya itu, terutama para perempuan, justru asik berbelanja makanan yang dijajakan di sepanjang jalur pendakian itu. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tas milik Regita tiba-tiba saja putus. Akhirnya kami pun berhenti sejenak sekaligus beristirahat untuk memperbaiki tas Regita yang mendadak putus itu. Karena kami tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Istirahat lagi dan lagi, mungkin itu adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pendakian kami ber-14. Baru sedikit berjalan, sudah rehat. Lanjut jalan lagi, sudah rehat lagi. Sehingga tidak heran jika pendakian kami kali ini pun terasa begitu lama, karena memang terlalu banyak waktu yang kami habiskan untuk beristirahat. Aku bawa jarum jahit nih. Tas Regita biar aku jahit saja, ucap Faris kepada kawan-kawannya. Terima kasih, Riz. Kok bisa sih inisiatif bawa barang gituan segala? Aku mah orangnya prepare. Hal kecil apapun sudah aku persiapkan dengan baik, kata Faris. Sesaat setelah diperbaiki, justru kini resletingnya lah yang rusak. Ada-ada saja memang. Akhirnya, Regita pun menitipkan barang bawaan miliknya itu padaku. Beruntung, tas carrier milikku masih terbilang longgar, jadi semuanya masih bisa dikatakan aman. Setelah semuanya selesai, kami pun melanjutkan perjalanan lagi, hingga kami pun akhirnya bertemu dengan kawan-kawan lainnya, yaitu rombongan kedua, rombongan kakakku. Ton, lama banget sih, ucap kakakku. Aku pun lantas memberitahukan semua kejadian yang kami alami, dari mulai banyaknya waktu rehat yang kami manfaatkan, hingga tas Regita yang mendadak putus. Namun dalam posisi ini, aku tidak memberitahu kakakku perihal kejanggalan yang aku alami, yaitu tentang tangisan perempuan yang sempat aku dengar di pintu rimba. Sehingga sejauh ini hanya Zakilah yang tahu apa yang aku alami. Tempat kami bertemu cukup landai. Akhirnya kawan-kawan perempuanku pun memanfaatkannya dengan bersuah foto, dan tak lupa mengambil foto selfie sebanyak mungkin. Anehnya, wajah kelelahan tidak tergambar sedikit pun di wajah mereka saat mereka bersuah foto di Gunung Gede. Memang benar, obat lelah perempuan memanglah sangat mudah. Cukup bersuah foto, selfie sepuasnya, dan semua lelah pun mereda begitu saja. Singkat cerita, kami pun akhirnya sampai di pos 3. Di sini kami memutuskan untuk kembali beristirahat untuk makan siang. Kami pun bagi tugas, ada yang menyiapkan api, ada yang menyiapkan bahan masakan, ada yang memasak, ada juga yang asik berselfie ria, dan ada pula yang asik mengabadikan momen untuk dijadikan konten. Aku contohnya. Setelah makanan selesai dihidangkan, kami semua pun bergegas untuk menyantapnya tanpa ragu. Karena memang lapar sudah kami rasakan sejak pagi. Namun anehnya, Regita dan Kintan justru enggan untuk makan. Regita berdalih, ia sedang tidak nafsu makan. Sementara Kintan hanya sebatas ingin menemani Regita untuk tidak makan. Perjalanan kita masih panjang loh. Jangan sampai perut kalian kosong. Aku mencoba membujuk keduanya agar mau makan. Nggak nafsu makan, Ton. Gampang lah nanti. Terpenting aku nggak lupa minum dan makan cemilan, ucap Regita dengan entengnya. Kalau Regita nggak makan, aku juga mau temani dia untuk nggak makan juga, ucap Kintan tidak kalah dengan Regita. Aduh, kalian berdua ini ada-ada aja deh. Nyatanya, bukan hanya aku saja yang berusaha untuk membujuk mereka agar mau makan. Kawan-kawan lain pun melakukan hal yang sama, namun keduanya tetap kekeh menolak untuk tidak makan, terutama Regita. Entahlah, mungkin sedang ada hal yang mereka pikirkan, hingga makanan yang begitu enak pun enggan untuk mereka santap. Saat kami semua sedang asik makan, tiba-tiba saja Regita bengong.
Ia bahkan terus terdiam di dalam lamunannya. Git, jangan bengong gitu. Nanti kesambet loh. Aku menegur Regita. Regita hanya diam, meskipun aku berusaha untuk menegurnya. Seperti ada hal yang tidak beres. Benar saja. Tak lama setelahnya, Regita pun menangis histeris. Sontak tangisannya tersebut berhasil membuat kami semua khawatir seketika. Aku pun langsung bergegas untuk pergi mendekat ke arah Regita. Aku berusaha untuk memastikan jika Regita baik-baik saja. Gita, lu kenapa Aku bertanya khawatir. Itu ada monyet, Ton. Monyet bertanduk merah ngelihatin ke arahku terus. Ucap Regita seraya menangis. Aku pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Regita, dan aku tidak melihat apapun. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka pun tidak melihat apa yang dilihat oleh Regita. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Itu mah cuma jagain kita doang, Git. Dia nggak akan ganggu. Kataku berusaha untuk menenangkan Gita, meskipun aku tidak melihat apa yang dilihat oleh Regita. Kawan-kawan yang lain pun berusaha untuk menenangkan Gita. Kawan-kawan cewek bergegas untuk memberikan mineral ke Regita, dan Regita pun langsung menenggak begitu saja. Namun hal itu tidak langsung membuat pikiran Regita lega setelahnya. Ia masih terus menangis dan menangis. Aku pun lantas mendekat ke arah Ariel dan Zaki untuk membicarakan apa yang dilihat oleh Regita. Waduh, mistis lagi ini mah. Kita harus bergegas pergi. Aneh banget, Ton. Padahal di sini mah rame banget. Banyak pendaki. Bisa-bisanya masih ada hal-hal mistis terjadi. Kayaknya gara-gara pikiran Regita kosong deh. Jadi gampang lihat hal-hal aneh. Meskipun sedang ramai dan
sampai di pos 4. Di sini kami memilih untuk kembali beristirahat, untuk sekedar nyemil-nyemil, ngopi-ngopi, dan tidak lupa tentunya untuk menunaikan ibadah sholat asar sebelum waktu sholatnya habis. Di pos 4, pandanganku terus mengarah ke Regita, karena dia terus-menerus diam di dalam lamunannya. Namun kali ini, aku hanya bisa memperhatikannya. Aku sengaja tidak menegur Regita, karena aku pikir semuanya masih baik-baik saja. Terlebih lagi saat pendaki perempuan sebelumnya itu mengalami kerasukan, Regita tidak ikut kerasukan juga. Itu artinya Regita dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di sini kondisi Regita semakin menunjukkan ke arah yang tidak baik. Dia selalu tertinggal langkah dari kawan-kawannya yang lain. Bahkan ia tidak segan untuk meminta kami agar berjalan lebih dulu dan mengabaikannya. Namun aku dan Ariel yang berjalan di urutan paling akhir terus berusaha untuk menguatkan Regita dan meyakinkan dia bahwa kami tidak akan meninggalkan dia. Meskipun dia berjalan selambat siput, aku tidak akan menjadi persoalan asal semuanya selamat. Kondisi saat itu sudah mulai gelap. Maghrib pun mulai tiba. Suasana setelahnya pun berubah menjadi mencekam. Aku pun sampai terheran-heran karena sebelumnya semuanya baik-baik saja. Tapi anehnya, ketika gelap tiba, suasana justru menjadi horor. Seperti ada banyak pasang mata yang mengintai langkah kaki kami ber-14 dalam pendakian ini. Ariel, ngerasa aneh nggak? Apanya yang aneh? Kok gunung jadi horor gini ya? Namanya juga gunung, ya pasti horor lah. Kalau kamu mau nggak horor ya, ditambah bermain, Ton. Ucap Ariel yang justru meledekku. Memang benar, suasana gunung pasti cukup mencekam, terlebih saat malam tiba. Namun aku merasa malam yang kami lalui di Gunung Gede itu berbeda, bahkan sangat berbeda. Namun aku sendiri masih bertanya-tanya, ada apa di balik perasaan was-was yang aku rasakan saat ini? Aku loh, ngerasa ada banyak orang yang sedang mengintai kita, Ril. Alah, perasaan kamu aja kali, Ton. Loh, enggak. Kamu ini gak percayaan banget sih. Udahlah, lihat tuh Regita, udah mulai gak enjoy. Lebih baik kita pikirkan kondisi dia dibandingkan dengan perasaan was-was kamu yang belum tentu benar. Ada benarnya juga kata Ariel. Alih-alih memikirkan perasaan was-was yang ada di dalam diriku, lebih baik fokus ke kondisi Regita. Fokus untuk terus memperhatikan Regita. Sebab aku dan Ariel melihat jika Regita itu terlihat gelisah dalam pendakian ini. Git, gimana? Amankah? Aku bertanya, berusaha untuk memastikan Regita. Bismillah, Ton. Semangat ya, Git. Kamu pasti bisa kok. Iya, Git. Semangat. Puncak sudah tidak jauh lagi kok. Regita pun tersenyum sesaat setelah diberikan semangat olehku dan juga Ariel. Aku dan Ariel merasa cukup lega karena Regita sudah mulai bisa tersenyum kembali. Saat kami sedang berjalan, tiba-tiba saja aku mendengar suara benda jatuh yang begitu kencang. Brak! Astagfirullah, apa itu di depan? Aku berteriak dari arah belakang. Aduh! Teriak seorang perempuan dari arah depan. Suara itu tidak asing di telingaku. Benar saja, itu suara Kintan. Ternyata, Kintan jatuh terpleset dan sepertinya kondisinya cukup parah. Akhirnya aku pun bergegas untuk berlari ke depan guna memastikan kondisi Kintan. Lihatan, mana yang sakit? Aku bertanya cukup panik. Bukan hanya aku saja yang panik melihat kondisi Kintan, melainkan kawan-kawan yang lain pun merasakan kekhawatiran yang sama. Apalagi kami ber-14 merupakan satu kelompok yang tentunya memiliki kesamaan rasa. Aduh, kayaknya keseleo deh. Sumpah sakit banget. Lain kali hati-hati, Tan. Jangan sampai salah ambil langkah. Aduh, aku tuh udah hati-hati tadi, Ton.
Tapi tadi kayak ada tangan orang memegang kakiku gitu. Dan kayak sengaja membuat aku jatuh. Loh, siapa? Gak mungkin lah di antara kita ada yang iseng. Terlebih lagi kita semua udah cukup capek. Iya, Ton, sumpah. Aku gak bohong. Mendengar ucapan Kintan, bulu kuduku pun langsung berdiri. Rasanya tidak mungkin jika ada di antara kami yang jahil menahan kaki Kintan hingga jatuh, bahkan sampai keseleo. Aku pun melihat sekeliling tempat kami berdiri, dan tidak ada rombongan lain selain rombongan kami. Pasti ada hal yang tidak beres, pikirku ketika itu. Karena tidak ingin membuat semua orang panik, akhirnya aku pun menganggap jika Kintan jatuh karena terpleset dan bukan karena hal-hal aneh, seperti yang baru saja diucapkan oleh Kintan. Aku pun juga berusaha untuk meyakinkan Kintan jika tidak ada hal aneh terkait peristiwa yang dialami olehnya itu. Beruntung Kintan tidak memperpanjang apa yang menjadi keresahannya tersebut. Semakin dekat dengan puncak, semakin banyak juga keganjilan yang datang menghampiri kami selama pendakian ini. Namun sepertinya tidak banyak yang tahu perihal ini. Dari mulai suara tangisan yang aku dengar, penampakan yang dilihat Regita hingga dia histeris, pendaki lain yang tiba-tiba saja kerasukan di dekat rombongan kami itu, dan kaki Kintan yang tiba-tiba saja dihantam oleh tangan tidak dikenal yang aku yakini jika itu bukanlah tangan manusia. Karena kaki Kintan kesleo, akhirnya perjalanan kami pun terlambat. Kami pun kini berjalan sangat pelan, karena jika berjalan cepat